Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga kerumunan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Kepada saudari Yudi, silahkan untuk memimpin doanya. Terima kasih. Baik, di sini Ibu ingin bertanya sih, kalian tahu tumbuhan? Iya, yang di sekitar kita itu semua tumbuhan. Nah, tumbuhan itu ada apa gitu? Strukturnya batang, daun, bunga, buah, biji. Oke. Nah, di beberapa struktur ini tadi ada yang menyusun sebuah tumbuhan tadi. Itu dinamakan jaringan. Ya, masuk nggak sih? Iya, jadi jaringan tumbuhan itu adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Jadi tubuh tumbuhan tadi kayak batang, daun itu tuh ada yang menyusun, ada selnya. Sekumpulan sel tadi itu membentuk sebuah daun misalnya, membentuk sebuah batang misalnya seperti itu. Ya, masuk ya kata Ibu. Ya, lalu jaringan tumbuhan tadi tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal dan strukturnya masing-masing. Seperti itu. Kita flashback yang pelajaran minggu lalu. Ada dua kan? Jaringan itu ada dua. Jaringan apa saja? Ya, meristem atau yang disebut embrional. Dan yang kedua, jaringan permanen ataupun dewasa ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita flashback nih, bisa dilihat ya jaringan tumbuhan seperti ini. Jadi sekumpulan sel-sel tadi itu menyusun, misalnya ini batang, nah dia menyusun sel-selnya, dan sel-sel tadi itu ada sebutannya masing-masing seperti itu. Kalau misalnya ini kutikula itu sel-sel luar seperti itu. Terus epidermis, mesofil. Nah, mesofil ini tuh kayak jaringan luar itu loh. Seperti itu. Itu epidermis, ada epidermis bawah, ada epidermis, ada bekas pembuluh, ada stoma seperti itu. Ya, parenkim ASPP spons, ada parenkim palisade, sel penjaga. Ini adalah jaringan tumbuhan seperti itu. Jadi pahami ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagi jadi 3 kelompok. Ya, satu kelas ini menjadi 3 kelompok, dan nantinya kelompok ini akan mengamati sel-sel dari atau jaringan tumbuhan yang sudah dan Ibu kita lihat tadi yang sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Silakan kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing dan kalian amati dari jaringan-jaringan tumbuhan tadi. Pengertiannya itu apa? Seperti itu. Pengertian dari akar, batang, daun, dan lain-lain serta jaringan-jaringan yang tadi ya. Bisa dipahami ataupun ada pertanyaan lagi? Silahkan yang belum paham bisa ditanyakan. Iya, jadi kalian mengamati apa itu tentang jaringan tumbuhan, pengertian dari akar, batang, daun, serta jaringan-jaringan yang tadi seperti yang tadi. Jadi kutikula itu apa? Seperti itu, di mana letaknya. Terus epidermis, ada mesofil dan epidermis bawah. Terus bekas pembuluh itu apa? Seperti itu. Stoma, tahu stoma kan? Masa nggak tahu? Tahu stoma yang sebagai tempat
cara masaknya tadi ya. Masaknya kata ibu ya. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah bisa didiskusikan ya. Jadi kita bahas ya. Kita bahas nih misalnya jaringan tadi kan kita udah bilang tuh, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel yang membentuk tumbuhan tadi ya. Untuk fungsinya sendiri, tahu nggak sih fungsi dari jaringan tumbuhan? Jadi semua tuh ada fungsinya. Untuk semua yang Allah ciptakan tuh ada fungsinya. Jadi jaringan tumbuhan itu punya beberapa fungsi. Yang pertama tuh melindungi bagian tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi biar seperti manusia kita juga butuh pelindung, tumbuhan juga butuh pelindung seperti itu. Yang kedua untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan seperti itu. Yang ketiga memperkuat tumbuh-tumbuhan. Jadi biar dia nggak gampang patah, terus bertahan hidup seperti itu. Lalu membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Yang kelima membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Jadi seumpama nanti pas ada musim kering misalnya, ataupun mungkin di tanah itu tandus, jadi tumbuhan itu kurang makanan, maka yang tadi fungsinya itu apa dari jaringan tadi itu menyimpan cadangan makanan. Nah seumpama nanti kan pas waktu kemarau ataupun dia ada di tanah yang tandus, jadi cadangan makanan tadi itu bisa diolah dari tumbuhan tadi, jadi agar tumbuhan tadi itu bisa bertahan hidup seperti itu. Dan yang terakhir mendukung segala aktivitas tumbuhan, misalnya dari penyerapan oksigen, lalu mengambil sari-sari makanan tadi. Nah struktur jaringan tadi kan ada dua, ada meristem dan ya permanen. Nah meristem sendiri tersusun atas sekelompok sel tetap dalam masa pertumbuhan dan terus menerus akan membelah seperti itu. Nah ciri-ciri dari meristem itu adalah yang pertama tersusun atas sel-sel yang sedang dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang kedua, umumnya tidak ada ruang antar sel. Yang ketiga, membentuk sel bulat, lonjong, dan poligonal, lalu dengan susunan dinding sel yang tipis. Dan yang terakhir, masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu inti sel. Nah, berdasarkan terbentuknya, jaringan meristem ini dibedakan atas 3. Jadi meristem ini tuh tadi kan jaringan tumbuhan ada 2, ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah meristem ini terbagi menjadi 3, ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Untuk promeristem sendiri telah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrio, jadi masih kecil tuh, masih benih, masih calon, itu tuh udah ada jaringannya. Yang kedua tuh meristem primer. Nah meristem primer ini tuh jaringan yang aktif membelah terdapat pada ujung batang. Jadi ujung batang yang agak masih muda itu ada meristem primernya. Terus terdapat pada ujung batang tadi, ujung akar, dan kuncup tumbuhan dewasa. Nah jaringan meristem ini menyebabkan pertambahan panjang tumbuhan. Jadi semakin panjang, bukan semakin sih, jadi kalau misalnya tumbuhan itu panjang, misalnya batangnya panjang, daunnya, itu berarti terdapat meristem primernya. Yang ketiga itu meristem sekunder. Nah meristem sekunder ini terbentuk dari jaringan meristem primer yang menyebabkan pertambahan besar dari tumbuhan. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu panjang, berarti ada meristem primernya. Kalau tumbuhan itu yang gede, dia berkembang, itu berarti ada meristem sekundernya seperti itu. Jadi kan berdasarkan cara bentuknya nih, terus yang sekarang ini berdasarkan letaknya. Meristem ini dibagi menjadi 3 juga.
Ada yang pertama meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkelar. Nah, meristem apikal terdapat di ujung akar dan ujung batang daun atau tumbuhan yang menghasilkan pertambahan tinggi dan panjang tumbuhan. Dalam kurung kayak pertumbuhan prima tadi seperti itu, hampir sama sih. Terus kalau meristem lateral berada sejajar dengan lingkaran yang ditemukannya organ, menghasilkan pertumbuhan sekunder. Dan yang terakhir meristem interkalar, yang terdapat di antara ruas-ruas batang yang menghasilkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Selanjutnya tadi ada 2 jaringan ya, jaringan meristem, dan yang terakhir ada jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini tuh jaringan meristem baik yang merupakan primer maupun sekunder akan berdiferensiasi menjadi jaringan permanen. Nantinya jaringan ini tadi permanen tadi tidak tumbuh dan berbanyak diri karena tadi ada jaringan sekundernya dan jaringan primernya, makanya jaringan permanen tadi itu tidak tumbuh lagi seperti itu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen tadi itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada jaringan epidermis yang tadi Ibu jelaskan tadi, yang seperti gambarnya ini tadi, ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, lalu ada jaringan penyokong, lalu ada jaringan kolenkin. Penyokong tadi ada kolenkin dan skelenkin ya. Terus ada jaringan pengangkat. Jaringan pengangkat. Nah, pengangkut atau silem dan flem. Ya, dan jaringan gabus. Itu ya. Lalu selanjutnya tadi udah jelasin ya jaringan dari macam-macam jaringan tumbuhan yang seperti di gambarnya tadi, jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jadi jaringan epidermis itu terdapat di luar batang. Misalnya contohnya batang nih. Jadi jaringan epidermis itu terdapat di sini, di luarnya tadi. Makanya dia disebut seperti jaringan pelindung. Yang merupakan jaringan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Jadi kulit yang keras itu tuh namanya jaringan epidermis, berfungsi untuk melindungi tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, ciri-ciri dari jaringan epidermis, yang pertama bentuk selnya seperti balok, jadi kayak kotak-kotak gitu, balok. Dan umumnya tuh terdiri dari satu lapisan, dan letaknya tuh di lapisan paling luar, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Lalu tersusun atas sel-sel hidup, jadi sel-selnya itu hidup, berfungsi untuk melindungi tubuh tumbuhan tadi. Dan yang terakhir dinding sel luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan. Fungsinya tadi ya untuk pelindung. Jadi kalau misalnya diingat-ingat aja, jaringan terluar itu apa? Jaringan parenkim, jaringan meristem, jadi jadi diingat aja, jaringan pelindung itu apa sih? Jaringan epidermis, tempatnya di luar dari tubuh tadi ya. Yang kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar dari tubuh-tumbuhan tadi. Nah, merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar yang memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Nah, ciri-ciri dari jaringan parenkim tadi tersusun selnya itu tidak rapat, jadi kayak agak renggang gitu. Terus tidak selalu berkloropas, tersusun atas sel-sel hidup, letak inti sel mendekati dasar sel. Lalu mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, memiliki banyak vakuola, ukurannya sel-selnya itu besar-besar tapi jarang-jarang, dan terdapat banyak rongga antar sel. Tuh. Terus yang ketiga jaringan penyokong atau jaringan penunjang.
merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Berhubung waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, pelajaran akan kita sambung minggu depan ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.